Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arabiyyi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya sore ini kita bisa bersama-sama di Masjid Baitur Ridwan. Mudah-mudahan bersama kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Yang saya hormati Bapak Ketua Alumni SMA 2 tahun angkatan 79. Insyaallah. Ini 79, saya baru SD kelas 1. Insyaallah. Jadi rasanya tidak pantas. Mudah-mudahan beliau senantiasa dirahmati oleh Allah, sehat, dan keluarganya selalu diliputi cinta dan kasih sayangnya Allah. Kemudian Bapak yang memberi sambutan, afwan lupa, Pak Firman, ya. Semoga Allah merahmati beliau dan keluarga beliau. Dan bapak-bapak hadirin semua yang hadir di tempat ini, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak lupa juga ibu-ibu, semoga Allah rahmati. Afwan Ustaz, ana lupa qori kita. Semoga Allah beri rahmat dan para asatid yang berkumpul di tempat ini. Taib, saya tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Dokter. Kalau kata orang Arab, kullu tariq zahmah, semua jalannya macet. Saya dari Jakarta jam 2 kurang seperempat lah. Alhamdulillah nyampe sini asar. Nah, saya jadi ukur. Cara mengukurnya begini, saya nanti pulangnya tidak boleh lebih dari jam 5. Oleh sebab agar saya bisa ngejar Isya di Jakarta, sebab saya setelah Isya nanti ada kajian dengan rutin dengan teman-teman UK di Inggris. Jadi kajiannya itu jam 8 waktu sini dengan Zoom. Jadi saya mohon maaf nanti jam 5 selesai. Baik, tema yang diminta adalah apa Pak Bun? Sambut Ramadan dengan ilmu. Ini temanya agak unik nih. Nyambut Ramadan dengan ilmu. Masya Allah, keren. Baik, saya akan mulai pelan-pelan, serius, tapi santai. Sebab gini, kata ulama, ada ulama keren, namanya Abdullah ibni Mubarak. Kata beliau, orang itu kalau sedang menuntut ilmu, itu seperti ada burung di atas kepalanya, dan bagaimana caranya agar burung itu tidak terbang.
bukan ngantuk juga, serius tapi tidak mengantuk insyaallah. Karena itu ngaji tidak boleh lama-lama. Tahib, mungkin perkenalan dulu biar enak nanti kalau ketemu di jalan. Saya itu rasanya kalau dipanggil sama Pak Ketua tadi Kiai itu kayak tua bener gitu. Jadi nama saya Wahid Rahman, Pak. Kalau mau panggil Ustadz boleh, tapi Kiai jangan, karena ketuaan. Baik. Saya tinggal di Rawamangun. Alhamdulillah saya sudah punya anak 3. Yang pertama sudah selesai, yang kedua sudah mau selesai, yang ketiga baru mau kuliah. Insyaallah ke Jordan. Saya mengajar, tapi banyakkan usaha. Karena buat saya mengajar itu kewajiban, usaha itu untuk finance saya. Pendidikan saya SD di kampung di Madura sana, tapi bukan tukang besi tua ya Pak. Pesantren saya di Madura, kemudian di Darul Rahman Kiai Sukron Makmun 6 tahun, S1 Libya, S2 Ibnu Saud Riyadh, S3 Riyadh, alhamdulillah dari Saudi Arabia. Jadi kadang-kadang kalau tidak diperkenalkan tuh rada khawatir orang. Sebab sekarang banyak ustadz tiba-tiba jadi ustadz, Pak. Nah, itu agak repot. Sama dengan Pak Dokter. Pak Dokter tuh kalau praktek mesti ada pelangnya dokter, sehingga orang yakin. Nah sekarang ini banyak ustadz tidak pede, sebut aja antum sekolah dari mana. Jadi jelas orang pede gitu. Jangan orang jadi ragu bertanya sama antum, ya Ustadz ya, antum lulus mana, kasih tahu, ana keluar dari sini. Nah, jadi orang yakin. Baik, kita mulai. Sambut Ramadan dengan ilmu. Tolong renungkan pelan-pelan. Sungguh kebahagiaan luar biasa bagi seorang muslim, karena Allah menjumpakan kita dengan bulan yang mana di dalamnya itu terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada 11 bulan lainnya. Oleh karenanya, mari kita gunakan kesempatan yang Allah beri, dijumpakan dengan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berkata, masih ada tahun depan, masih ada kesempatan lain. Demi Allah, itu sesuatu yang tak pantas keluar dari lisan seorang mukmin. Apa sebabnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surah 31 surat Luqman di ujung ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya esok, dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Oleh karenanya, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita. Terutama kita insya Allah akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, walaupun itu belum pasti, karena masih ada 13 hari. Di dalam satu hadis sahih, hadis ini dituturkan oleh anaknya Umar ibn al-Khattab bernama Abdullah ibn Umar. Imam Nawawi asal Damaskus menuliskan dalam kitab beliau yang sangat populer, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya di bab Dzikrul Maut wa Qasrul Amal, urutan hadis nomor 577. Kata Ibnu Umar,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bimankibi wa yaqul kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Begini Pak, kata Abdullah ibnu Umar, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku dan beliau berpesan kepada aku. Apa pesannya? Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Apa artinya? Bahwa di dunia kita tidak lama. Kita akan kembali ke kampung asli kita. Apa itu? Akhirat. Karenanya, maka penting bagi kita untuk mempersiapkan oleh-oleh yang banyak kembali ke kampung kita. Isi koper-koper kita dengan amalan saleh. Dan Allah akan berikan 1 bulan yang di dalamnya amalan dilipat gandakan oleh Allah. Isi koper kita. Atau kata Ibnu Umar, Rasul bersabda, seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ini bukan tujuan kita. Ini tempat kita berlalu. Tujuan kita ada di akhirat sana. Karena itu gunakan kesempatan yang Allah berikan ini. Bapak Ibu, hidup ini asik, menyenangkan. Seringkali kita lalai dan lupa. Allah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita jumpa dengan bulan Ramadan. Karena asik itu kita suka abai. Kita lewatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan. Ingat, sebelum spesifik saya bicara Ramadannya, Pak, penyesalan itu bukan hari ini. Penyesalan itu nanti dalam 4 keadaan karena kita tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Hari ini kita tidak menyesal, tapi nanti. Karena itu sahabat Ali pernah berkata, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah walikulli wahidatin minhuma banun wa kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabah wa ghadan hisabun wala amalah. Kata Rasul, kata sahabat Ali, dunia ini Bapak Ibu akan pergi meninggalkan kita. Sedangkan akhirat itu akan datang menjemput kita. Lalu kata beliau, jadilah kalian budaknya akhirat. Jangan pernah menjadi budak dunia. Hari ini di dunia yang ada hanya kesempatan amal. Tidak ada pertanggungjawaban, karena itu orang abai. Nanti di akhirat yang ada hanya tinggal pertanggungjawaban, di mana kesempatan amal sudah tidak ada. Karena itu menyesalnya bukan hari ini, tapi nanti pada 4 keadaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demi Allah, yang akan menjadikan harapan kita bahagia nanti di akhirat bukan uang banyak yang kita miliki, bukan kedudukan tinggi yang kita dapatkan, bukan dunia,
Tapi yang menyelamatkan kita dan yang menjadi harapan buat kita kelak adalah amal soleh kita. Dan Ramadan itu tempat yang sangat luar biasa untuk menumpuk amal saleh. Karenanya Allah Ta'ala berfirman pada Quran surat Al-Kahfi 18 ayat 46. Kata Allah, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta yang kita capek nyarinya, anak-anak yang kemana-mana kita ceritakan, kita banggakan, itu hanyalah perhiasan dunia. Sedangkan amal saleh yang kita kerjakan terus menerus, itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik yang akan menjadi harapan. Quran surat 18 ayat 46. Kita tidak bisa berharap dengan apapun. Apa yang bisa kita harapkan? Amal soleh kita. Sekali lagi saya mau bilang, sekarang ini dalam hidup kita abai, kita lalai, kita lupa. Tapi penyesalan itu nanti akan muncul di saat kematian datang kepada kita. Karena kita tidak maksimal menggunakannya. Pak, jangankan tidak beramal, tidak maksimal saja akan terjadi penyesalan. Hidup ini singkat, dan singkatnya hidup kita ini sangat menentukan perjalanan panjang kita di akhirat. Apalagi sudah seangkatan kita ini. Kematian tak lama, dan bahagia kita sangat ditentukan oleh masa hidup yang singkat ini. Coba, mohon maaf, renungkan. Kalau boleh saya tanya, berapa lama sih kita hidup ini? Ada yang bisa menjawab? Berapa lama kita hidup? 60 sampai 70. Coba lihat Al-Quran, betulkah? Pada surat 23 ayat 112 sampai 115. Allah Ta'ala berfirman, surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 112 sampai 115. Qala, kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu, labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil 'adin. Qala, in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kata Allah, berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Kok kalian asik saja dengan dunia? Dikasih kesempatan waktu tidak digunakan oleh engkau. Ramadan datang, kau tak maksimal gunakan. Emang berapa lama kamu hidup di dunia ini? Lalu mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Kata Allah, tanyakan kepada mereka yang berhitung, yang katanya di dunia itu sehari atau setengah hari. Qala, Allah berfirman, illa bistum illa qalila, akan tetapi kalian tinggal di dunia ini sebentar, tak sampai setengah hari. Lau annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengerti. Masihkah kita mau abai? Masihkah kita mau berleha-leha di dunia ini? Waktunya sudah mepet, matahari hampir tenggelam. Yuk kita gunakan kesempatan waktu yang Allah berikan. Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Sekali lagi saya ingin sampaikan, nyesal itu bukan hari ini, tapi nanti dalam 4 keadaan. Kapan 4 keadaan itu? 1, penyesalan itu akan muncul di saat sakaratul maut.
Saya ulangi, penyesalan itu akan muncul saat sakaratul maut. Kenapa? Kata Allah, "Fayauma idzin nadhira." Pada saat sakaratul maut itu semua diperlihatkan oleh Allah amal yang kita kerjakan, yang baik dan yang buruk. Saat sakaratul maut. Ada satu kisah menarik. Seorang sahabat bernama Thauban. Thauban ini kalau datang salat selalu lebih dulu, dan kalau di masjid selalu sop paling depan sebelah kanan. Satu waktu Rasulullah salat, sunnah imam selesai salat menghadap ke makmum. Dan ketika Rasulullah melihat sebelah kanan, sahabat Thauban tak nampak. Sehingga Rasulullah tanyakan, "Aina Thauban?" Kemana Thauban? Semua sahabat mengatakan, "Kami tidak ngerti ya Rasulullah." Pada salat berikutnya, Rasulullah pun tak melihat sahabat Thauban. Sehingga Rasulullah tanya, "Kemana Thauban?" Sahabat mengatakan, "Kami tak tahu ya Rasulullah." Lalu kata Rasul, "Kalau demikian, nanti selesai salat kita pergi semua ke rumah Thauban. Jangan-jangan saudara kita itu sakit." Maka sunnah bagi seorang muslim, jika biasa berjumpa 2-3 kali tak nampak, tanyakan saudara kita itu. Maka pergilah sahabat dengan Nabi ke rumah Thauban. Rupanya rumahnya jauh sekali dari masjid. Sampailah di rumah Thauban, tak didapati Thauban, yang dilihat seorang wanita yang sedang menangis. Ditanya oleh Rasulullah, "Siapa anda?" "Saya istri Thauban." Ditanya, "Mana Thauban?" Kata wanita itu, "Baru saja wafat ya Rasulullah." Rupanya tak ke masjid, sakit. Baru saja wafat. Nabi tanyakan kepada wanita ini, kepada istrinya, "Wahai ibu, adakah yang dikatakan Thauban menjelang wafatnya?" Ibu itu berkata, kata ibu itu, 3 hal yang dikatakan Thauban, wahai Rasul, di mana kami tidak memahami. Apa itu? 1, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Inilah saat sakaratul maut, fayauma idzin nadhirah, semua diperlihatkan oleh Allah. Karena itulah saat keadaan itulah penyesalan pertama muncul. Sahabat bertanya, "Apa maksudnya ya Rasul?" Kata Rasul, "Kenapa dia berteriak tidak lebih jauh? Di masa dia hidup, dia pernah menuntun orang buta yang jaraknya dekat. Rupanya pahala itu diperlihatkan oleh Allah begitu besarnya, sehingga dia menyesal, kenapa tidak lebih jauh?" Karenanya Bapak Ibu, jangan pernah sepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Kata Nabi, jangan pernah kau cela kebaikan sekecil apapun, walau hanya sekedar engkau bermuka manis ketika berjumpa dengan saudaramu. Kita seringkali menyepelekan perbuatan baik. Yang kedua, kenapa tidak yang lebih baik? Bu, Pak, di Madinah kalau sudah musim dingin, itu dingin sekali. Sahabat Thauban menuju masjid, di pertengahan jalan beliau melihat seorang yang sedang kedinginan. Maka beliau buka baju bagian luar, diselimutkan kepada orang itu. Sedangkan baju yang lebih bagus yang di dalam. Sehingga beliau menyesal, kenapa tidak yang lebih baik?
Karena itu ketika kita memberi, kita dianjurkan memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Quran mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kalian mau memberi sesuatu yang kalian cintai. Jangan memberi yang kita, mohon maaf, melihatnya saja memicinkan mata. Ramadan tempatnya itu. Yang ketiga, kenapa tidak seluruhnya? Beliau kalau dari rumahnya menuju masjid membawa khubz. Mana khubz Ustaz? Roti. Selalu membawa roti. Di depan masjid ada orang minta-minta, sehingga roti itu dipotong menjadi 2 bagian. Sebagian buat yang minta-minta dan sebagian buat dirinya. Dan saat sakaratul maut diperlihatkan, begitu amal itu besar nilainya, sehingga dia menyesal, kenapa dulu tidak saya berikan seluruhnya. Apa pesan dari ini? Allah akan jumpakan insya Allah kita dengan Ramadan. Jangan pernah lewatkan sedikit pun waktu kecuali ada kebaikan yang kita lakukan, karena tahun depan belum tentu kita diperjumpakan. Inilah penyesalan pertama karena kita tidak beramal dengan baik. Mana dalilnya? Al-Quran surat 63 ayat ke-10 dan 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah ingatkan kita di dunia, kata Allah, infakkan sebagian rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang. Ketika kematian datang, karena dia tidak lakukan kebaikan itu, dia meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabb, seandainya kau tunda kematianku pada waktu yang dekat, sebentar lagi saja ya Allah, tundalah kematianku. Lalu dia berjanji, fa'as-saddaqah, saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi bagian dari orang saleh. Apa jawaban Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang apabila waktunya telah tiba, dan Allah maha teliti dengan apa yang kalian lakukan. Penyesalan itukah yang kita tunggu? Yuk azamkan. Semoga Allah jumpakan. Wa ballighna fi Ramadan. Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Maksimal kita gunakan. Kalau saya sekedar hanya memberi ilmu, ini hukumnya ini, sudah hafal. Tapi kesadaran hati kita untuk menggunakan waktu yang Allah berikan, ini yang terpenting. Karena tak pantas bagi kita berkata, masih ada besok, masih ada nanti. Lah. Tahukah saudaraku, seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, Ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang paling cerdas? Siapakah mukmin yang paling pintar itu ya Rasul? Apakah Rasulullah cerita soal akademis? Soal ilmu? Tidak. Jawaban Nabi yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikran, adalah di antara mereka yang paling banyak mengingat kematian. Karena orang yang banyak ingat mati, maka akan memotivasi dirinya untuk terus beramal dan beramal. Dan yang kedua, tahukah? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan di antara mereka yang paling baik mempersiapkan
oleh-oleh setelah kematiannya. Tanyakan kepada kita, yang kalau kita ditanya pengen masuk surga, tidak pengen masuk neraka, tanya kepada kita, sudah pantaskah kita masuk surga dan punyakah kita tiket ke surga itu? Ibrahim bin Adham yang sering dipanggil dengan Abu Ishaq, ulama asal kota Basrah, beliau berkata, matat qulubukum fi asyarati asya, sungguh telah mati hati kalian disebabkan 10 hal. Satu dari 10 itu, kultum nuhibbul jannah walam ta'malu laha, kalian semua cinta dan pengen masuk surga, tapi kalian tidak beramal amalan yang akan mengantarkan ke surga. Wa kultum nakhafun nar, dan kalian semua berkata, saya tak pengen masuk neraka, saya takut masuk neraka. Wa rahantum anfusakum, tapi kelakuan kalian kelakuan yang menjerumuskan ke neraka. Dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi, juga dinukil dalam Tanbihul Ghafilin karya Abu Laith As-Samarkandi. Yuk kita renungkan. Itu penyesalan pertama, karena tak ada maksimal melakukan kebaikan. Penyesalan kedua di mana? Saat sudah ada di dalam kubur. Yang kata kubur, ana baitut turab, saya ini rumah tanah. Wa ana baitul wahdah, saya rumah kesunyian. Wa ana baitud dud, saya ini rumah belatung. Menyesal ketika dikubur, di mana kubur kemudian merapat, tulang belulangnya remuk, dan itu takkan pernah berhenti sampai nanti Allah membangkitkan dari barzakh. Di sanalah menyesal karena kita tidak menggunakan momentum yang Allah beri buat kita. Mana dalilnya? Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, masuk ke dalam kubur, dia berteriak, qala, apa teriakannya? Irji'un, kembalikan ya Allah kami ke dunia, hidupkan lagi ya Allah. Lalu dia berjanji apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, kalau kau hidupkan lagi aku di dunia, maka saya akan beramal soleh yang dulu masa hidup saya tinggalkan. Saya asik dengan dunia. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sungguh itu hanya dalih yang mereka teriakkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wara itu makna hawul, bahwa mereka dikelilingi oleh barzakh sampai nanti pada hari dibangkitkan. Itukah yang kita tunggu? Kita tidak maksimal menggunakan waktu yang Allah beri. Sahabat yang ketiga, penyesalan itu munculnya nanti kapan? Pada saat dibangkitkan dari kubur. Disebut dengan yaumul ba'thi, hari kebangkitan, di mana digiring dengan api dari Yaman ke alam mahsyar. Ada yang berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang diseret mukanya, ada yang mengendarai onta. Saat dibangkitkan itulah penyesalan muncul yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman pada surat Taha, surat 20, 124 sampai 128. Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan danka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan, kuburnya sempit. Tidak cukup itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami kumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta. Lalu dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami bisa melihat, saya bisa melihat ya Allah. Apa jawaban Allah? Lihat, yang demikian itu karena telah datang ayat-ayat kami dan kalian abai. Begitu pula hari ini kalian dilupakan. Itukah waktu yang kita tunggu? Terakhir, di mana penyesalan itu muncul? Saat sudah di neraka. Hari ini Pak, lupa kita. Karena itu Allah katakan pada surah Al-Anbiya 21 ayat 1, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah makin dekat bagi manusia hari mempertanggungjawabkan amal, wa hum, dan mereka manusia, fi ghaflatin, dalam keadaan lalai karena urusan dunia, mu'ridun, dan dia lupa dengan akhirat, abai kalau ada kehidupan setelah ini. Jadi seperti hanya rutinitas, Ramadan bertemu, tidak ada peningkatan. Di mana dalilnya? Ada penyesalan orang ketika sudah di neraka. Quran surat 35 ayat ke-37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana, ya Allah, Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah, kami tak sanggup ya Allah. Lalu apa dia bilang? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau kau hidupkan lagi, kau keluarkan aku dari neraka, aku akan beramal soleh berbeda dengan apa yang kulakukan dulu di dunia. Tahukah Bapak apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara. Bukankah kami telah memberi umur panjang, waktu, kesempatan bagi kalian untuk berfikir, bagi orang yang mau berfikir, tapi kalian tidak pernah mikir, seolah-olah hidup ini hanya selesai dengan kehidupan saja, seolah-olah tidak ada akhirat. Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang pemberi peringatan? Ibnu Abbas mengatakan, engkau sudah beruban, pandanganmu sudah berkurang, langkahmu sudah mulai sakit. Atau ulama lain mengatakan, banyak ustadz, banyak ulama telah memperingatkan, tapi kalian abai. Apa kata Allah? Fadhuku, maka rasakan adab ini. Wa ma lidh-dhalimin min nasir, dan bagi pendosa tidak ada seorang penolong. Nah, persiapan ilmu yang pertama adalah kesadaran bahwa hidup kita tidak akan dua kali, dan penyesalan akan terjadi saat tidak ada maksimalisasi. Yang kedua, saya membaca dalam kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, namanya Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 646, berjalur dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, hadisnya sahih. Saya menyebutnya ini adalah ucapan yang kurang baik dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasul. Pernahkah malaikat Jibril berkata yang tak baik? Tak. Kenapa ini terjadi? Berkenaan dengan Ramadan.
Kata Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbarah. Satu ketika Nabi naik ke atas mimbar. Bapak kalau pernah pergi ke Madinah, itu baina antara mimbarku dan kamarku taman-taman surga. Mimbar itu seperti tangga, bentuknya trap. Kalau di Indonesia itu kebanyakan bukan mimbar tapi podium. Nah, ini rada sedikit mimbar lah. Ini bentuknya ini, udah sunnah ini. Nabi naik ke atas mimbar pertama, Nabi mengatakan amin. Naik ke atas mimbar kedua, Nabi mengatakan amin. Naik pada trap yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Kila ditanya Nabi, apa yang terjadi ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku. Faqultu amin. Dan apa yang dikatakan Jibril, seluruhnya saya aminkan. Apa itu? Ini renungkan berkenaan dengan Ramadan. Kata malaikat Jibril, raghima anfu abdin au ba'uda dakhala ramadana falam yughfar lahu faqultu amin. Raghima anfu abdin itu apa ya? Hidungnya ini Pak tersungkur mencium tanah. Itu bahasa Arab letterleknya. Kalau diterjemahkan adalah sungguh hina seorang hamba. Sungguh hina seorang hamba. Kenapa? Hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian Ramadan itu pergi, sedang dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Nabi mengatakan amin. Kesempatan Allah beri, dia tidak gunakan. Celaka hina seorang hamba yang hamba itu dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Lalu Ramadan itu pergi, sedang dosa-dosa hamba itu tidak dimaafkan oleh Allah. Padahal Ramadan adalah media terbaik untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Yang hadisnya semua sudah paham. Man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi iman dan hanya berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lampau. Tahukah Bapak? Lampaunya itu tidak terbatas. Sebulan, jangankan Ramadan, puasa sunnah. Ini dijelaskan hadis berjalur dari Abi Qatadah Al-Ansari. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan dalam kitabnya Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam pada bab syam sunnah, hadis pertama dari Abi Qatadah Al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat an saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah, cuman sehari dan kedudukannya sunnah. Qala, Nabi mengatakan, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah sehari itu mampu menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Lalu bagaimana dengan puasa yang kedudukannya wajib, yaitu Ramadan? Bapak Ibu, kesempatan Allah jumpakan kita. Karena demi Allah, tak ada manusia tak berdosa. Semua manusia berdosa. Karena itu orang baik bukan orang yang tak pernah salah, tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah salah. Dengan apa kesadaran itu ditunjukkan? Dengan datang kepada Allah memohon ampun. Akhir Pak, jangan pernah putus asa sebanyak apapun salah dosa kita. Allah ciptakan Ramadan penggugur dosa, dan Allah janjikan dengan kabar bahagia, tak ada dosa yang tak dimaafkan oleh Allah. Quran surat 39 ayat 53, surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah putus asa dari kasih sayang Allah. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang-kadang kita ini ditakuti sama orang, nggak diampuni. Nggak ada dosa yang tidak diampuni selama dosa itu kaitannya dengan Allah. Lihat dalam hadis qudsi,
Hadis qudsi berjalur dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Imam Nawawi asal Damaskus menuliskan dalam kitabnya Hadis Arba'in pada nomor 42. Kata Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'utani wa rajautani, la astaghfiru laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law ataitani, ya ibna Adam, law balagat dunubak السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي حديث حسن صحيح. Kata Allah, wahai anak Adam, selama engkau masih meminta kepadaku dan selama engkau masih berharap kepadaku, maka ku ampuni dosa-dosamu dan aku tak peduli lagi dengan masa lalu kelam. Wahai anak Adam, lau balaghat dunubaka ananas sama, seandainya dosamu itu membumbung setinggi langit. Ada ulama mengatakan as-sahab awil ghamamah, sebanyak awan di langit, lalu engkau memohon ampun, maka ku ampuni, kata Allah. Dan seterusnya. Allah sayang, Allah cinta. Yuk kita gunakan kesempatan jumpa dengan Ramadan. Kalau ingin tahu tentang bab ilmu Ramadannya, tinggal diklik aja nanti Ustadz Wahid bab Ramadan. Saya ceritakan tentang bagaimana melakukan Ramadan ya, yang berjalur dengan hadis, ayat dan qaul ulama. Ya, insyaallah, karena waktunya sudah jam 5, saya tadi sudah berjanji juga, berarti tidak ada tanya jawab. Benarnya itu dari Allah, salahnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jemaah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.